Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang juga akan segera membagikan dividen. Wow, dari awal bulan, awal tahun sampai bulan April nih, banyak sekali perusahaan yang mulai membagikan dividennya. Tentu saja ini adalah kabar baik untuk kita semua. Hal ini menjadikan kita para investor itu dapat merasakan rasa manis daripada investasi kita. Ya, perusahaan yang kali ini akan membagikan dividen ini bergerak di bidang perhotelan. Ya, perhotelan yang mereka jalankan itu berada di satu tempat, satu provinsi yang cukup istimewa. Ya, karena namanya sendiri adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membahas perusahaan ini yang menjalankan bisnisnya di Yogyakarta. Yogyakarta itu sendiri merupakan daerah yang cukup istimewa. Kenapa teman-teman? Karena dalam memilih pemimpin di kota tersebut, di provinsi tersebut, itu calon-calonnya itu dari keluarga kerajaan daripada Yogyakarta. Ya, karena itulah memiliki hak istimewa daripada pemerintah Indonesia terhadap provinsi ini. Dan itulah karena sejarah panjang yang dimiliki oleh Yogyakarta ini sendiri ya. Bagaimana provinsi Yogyakarta ini tidak pernah dijajah Belanda dan Jepang. Wow, sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Bagaimana pemimpin daripada provinsi ini dapat menjaga keamanan daripada warganya ya, dengan berpolitik dengan para pemerintah daripada Belanda dan juga Jepang, sehingga mereka tidak sampai dijajah teman-teman. Dan alhasil melalui peristiwa itulah ketika Indonesia merdeka, sebenarnya Yogyakarta ini bisa menjadi negara sendiri, tapi mereka bergabung dengan Indonesia menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah bagaimana istimewanya daerah Yogyakarta teman-teman. Dan lebih istimewa lagi, ada satu perusahaan yang membangun perhotelan di sana. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama ya. Perusahaan yang satu ini akan segera memberikan dividen. Perusahaan ini adalah Eastpark Hotel Tbk dengan kode emiten EAST atau kita panggil aja IS. Ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini sampai bisa mencapai 1000 subscriber ya. Wow, saya pikir pada tanggal 31 Maret ya 2022 itu subscribernya cuma 995. Jadi masih kurang 5 nih. Waktu itu udah jam 11 malam, jadi saya berpikir wah, ini sih kemungkinan antara tanggal 2 April deh baru bisa mencapai 1000 subscriber ya. Karena biasanya subscriber pertumbuhannya itu nggak sampai 10 subscriber per hari. Jadi kalau untung-untung lah, kalau lagi agresif ya bisa 5 orang per hari ya. Jadi pas banget. Jadi saya ambil jalan yang lebih realistis lah tanggal 2 April. Tapi ternyata pada tanggal 1 April hari ini paginya saya cek, wow, sudah 1000 subscriber teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya terus-menerus bagi channel ini untuk dapat terus bertumbuh ya. Sama seperti pernyataan saya di dalam postingan saya itu, di bulan April jika monetnya udah disetujui, maka pendapatannya 10% saya akan jadikan persembahan sulung untuk gereja tempat saya pergi, dan juga 45% akan saya jadikan giveaway berupa transfer bank teman-teman. Sisanya nanti 45% akan saya pakai untuk investasi pada channel YouTube teman-teman. Jadi mohon dukungannya ke depan. Kita langsung masuk lagi ke pembahasan IS ini. Kita lihat di sini bahwa dividen yang akan dibagikan itu sebesar Rp1 ya, tepatnya Rp1,3 per lembar saham. Maka kita dapat simpulkan bahwa dividennya itu 1% lebih ya. Memang kecil, tapi ya setidaknya ada lah ya. Jadi bagi teman-teman boleh jadikan ini sebagai pertimbangan. Tapi kalau saya sendiri sih saya kurang tertarik karena kecil sih. Dengan come date-nya tanggal 6 April 2022, berarti hari Rabu depan teman-teman. Hari ini udah hari Jumat. Jadi begitu sekilas tentang IS ini ya, dengan dividen yield 1% lebih. Jadi cukup kecil, tapi kita langsung lihat dulu tentang sejarah daripada IS ini. Mereka didirikan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perhotelan ya. Dan cukup unik bahwa pemilik daripada perusahaan ini adalah dari Singapura teman-teman ya. Nanti kita akan lihat di bagian pemegang saham. Kita lihat dulu bahwa mereka mulai beroperasi, Eastpark Hotel Yogyakarta mulai beroperasi tanggal 4 Oktober 2013 ya, merupakan bintang 5, hotel berbintang 5 teman-teman. Jadi begitulah sekilas yang dijalankan oleh IS ini ya. Tapi kalau kita lihat berkaca dari banyak perusahaan perhotelan yang cukup terhantam parah banget karena pandemi ini ya, bagaimana orang-orang
kurang bisa untuk berlibur ke tempat-tempat. Ya, seperti Yogyakarta juga, ini berdampak banget keuangan bagi IS ini ya. Tapi ternyata mereka bisa bagi dividen pada tahun ini ya, jadi mantap banget. Jadi pemulihannya ini bagus banget sih. Kemungkinan langganan daripada IS ini kuat banget solidaritasnya, sehingga ketika pandemi udah mulai lebih longgar, ya akhirnya mereka langsung pergi ke IS ini untuk menginap di hotel mereka ya. Jadi selamat bagi IS ini bisa sampai bagi dividennya. Nanti kita akan lihat fundamentalnya gimana, apakah cukup pulih daripada keadaan pandemi. Jadi untuk lihat prospeknya sih, kita lihat bahwa Malaysia sudah memasuki masa endemi. Indonesia kayaknya sih bentar lagi sih. Maka ini menjadi kabar baik bagi perusahaan-perusahaan perhotelan, termasuk IS ini ya. Semoga pandemi ini dapat ya cepat berlalu, nggak ada banyak mutasi yang berbahaya. Kita juga tetap jaga kesehatan, dan sekiranya bidang perhotelan dapat pulih kembali dan ekonomi dapat bangkit kembali lebih kuat lagi teman-teman. Jadi begitulah tentang prospek daripada IS ini, memang agak beresiko tapi ya bisa dibilang sudah mulai lancar sih teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada IS ini. Tadi sudah dikatakan bahwa ada Pak Khalid bin Omar Abdad yang merupakan orang Singapura yang menjadi pemegang saham terbesar sebesar 41% dengan masyarakatnya sebesar 18%. Jadi aman-aman aja teman-teman. Pertama kita cek dulu dari pemegang sahamnya ya yang ada di sini. Nah, di sini sih aman-aman aja sih. Cuman tentang kabar yaitu pengusaha asal Singapura. Nah, ini yang menarik bagi saya ya. Nah, lalu next seterusnya sih ya nggak ada lagi sih. Jadi paling gitu-gitu aja tentang bisnis yang dijalankan oleh IS ini, yakni bidang perhotelannya. Lalu bagaimana keuangannya, kita lihat di statistik di RT Bisnis apakah cukup menarik. Kalau dividennya bagi saya kurang menarik, lalu fundamentalnya gimana? Kita lihat di sini teman-teman. Dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, tapi apakah PER-nya bagus? Cuman 30 kali. Jadi udah cukup mahal dengan PPP-nya 1,5 kali. Cukup mahal. Operating profit margin 28%, cukup tebal. Net profit margin 23%, bagus, cukup tebal teman-teman. Dengan quick ratio-nya pun 152%, jadi aman banget teman-teman ya. Cuman memang labanya masih kurang besar. Mungkin karena masih terdapat pandemi ya teman-teman ya. Lalu dengan turnover-nya 151 juta, cukup sepi. Jadi sekitar ada 2 poin sih yang menjadi ke negatif bagi IS ini. Yang pertama yaitu PER-nya yang masih cukup mahal, lalu turnover-nya yang masih sepi. Jadi kalau ditanya apakah IS ini menarik, saya akan katakan belum ya. Jadi ya skip dulu, karena untuk saham perhotelan sih memang jarang yang menarik sih. Ya, paling ada WG yang bergerak di bidang konstruksi. Itu pun ya masih beresiko dikit sih, karena ya kita tahu lah bidang properti itu memang agak berat, perlu waktu yang agak lama untuk pulih kembali. Jadi semoga saja IS ini labanya makin besar semakin seiring dengan melonggarnya pandemi ini. Jadi keuangan daripada cuan daripada IS ini dapat lebih besar lagi. Dan berkenaan pembahasan tentang IS, perusahaan perhotelan yang membangun bisnisnya di Yogyakarta, daerah istimewa, yang tentu saja juga cuannya juga cukup bagus karena memang daerah yang cukup terkenal. Ya akan segera membagikan dividen yield sebesar 1% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.